Iya, itu masih kan katanya saya tuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia Allah, di malam hari ini kembali dimudahkan hadir di majelis ilmu. Semoga malam yang mubarak Allah berikan bagi kita semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih mengkaji surat Al-Mujadilah. Kemarin bab tentang asbab nuzul, ya. Kemudian yang kedua pembahasan tentang hukum zihar. Zihar, ya, zihar itu ucapan seorang suami yang tidak ingin menggauli istrinya, tapi bukan dengan ucapan talak atau cerai, tapi dengan mengatakan, bagiku kamu seperti punggung ibuku, ya. Bagiku kamu seperti punggung ibuku. Lihat itu dokter punggung. Kalau sudah mengatakan begitu, kemudian ingin menggaulinya, maka wajib membayar kafarat kepada orang yang lain, membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan siti dan miskinan 60 orang miskin, ya. Jadi sesuatu yang menjadi pedoman dari syariah harus ditunaikan, ya. Kemudian Allah berikutnya mengingatkan kepada kita tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika ada 2 orang bisik-bisik, Allah adalah yang ketiganya. Sebagaimana Abu Bakar ketika bersama Rasulullah dikejar-kejar sembunyi di gua Usul, ya. Kemudian Abu Bakar sudah mengatakan, ya Rasulullah, hentikan mereka, ya, cukup sedikit saja, pasti kita ketahuan. Abu Bakar tenang, inna Muhammadan, Allah bersama kita. Bersama itu bukan fisiknya Allah dan Tuhan. Jadi bersama itu adalah dengan pertolongannya. Jadi yang kita bahas sebelumnya. Kemudian jika ada perjanjian antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani, larangan berbisik-bisik memang tidak boleh. Termasuk ada yang buruk adalah ketika ada 3 orang, satu dengan yang kedua berbisik dan jiwa bisik-bisik, ya. Kenapa? Itu menimbulkan suudzon, ya. Biasanya kan kalau ada 3 orang harusnya kan terbuka bicaranya, tapi kalau berbisik di antara berdua itu perbuatan yang dilarang dalam Islamnya karena menimbulkan prasangka. Indah ismun, prasangka itu dosa. Nah, prasangka sering-sering kan, ya, itu di bahasa hanya apa begitu, prasangka itu. Baik, malam ini kita fokus ayat ke-11, di ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, di panggilan khusus untuk orang-orang yang beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, jika dikatakan kepada kalian tafassahu, apa tafassahu? Berlapang-lapanglah, ya, fil majalis, di dalam majlis-majlis ilmu, ya. Fafsahu, maka berilah lapangan untuknya. Yas'inna lakum, Allah akan melapangkan untukmu. Nanti ada kisahnya yang 80 ini ayat itu. Wa idza qila sujudu, dan kalau dikatakan kepada kamu dalam majlis, qila sujudu, berdirilah, fal sujudu, maka berdirilah. Ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina
Kul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakan, tanyakan kepada mereka Muhammad, samakah orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu? Kul, tidak mungkin selamat. La yastawun, tidak pernah selamat. Maka antara alim dengan abid lebih tinggi mana derajatnya? Alim itu orang yang berilmu, abid itu ahli ibadah, ya. Lebih tinggi orang alim, ya. Seorang abid bisa saja beribadah tanpa ilmu. Modalnya apa? Sunnah, cinta, nggak masalah, ya. Cinta itu, tapi yang dengan ilmu itu akan jauh lebih mulia. Baik, asbab nuzul, sebab turunnya ayat ini. Jadi ayat ini turun ketika ada fenomena sahabat Nabi itu kalau ada Nabi duduknya jaraknya berapa? Kalau ngaji, yang pernah baca, jadi selalu digambarkan ini. Kalau kami duduk ngaji bersama Nabi, andaikan ada daun jatuh dari atas itu nggak akan menyentuh tanah. Kenapa? Nempel di kepala kami. Berarti saking kapannya rapatnya ini, kalau ada daun jatuh itu nggak menyentuh tanah. Artinya mereka sangat dekat sekali dengan Nabi ketika ngaji bersama Nabi. Itu saking dekatnya. Kemudian dikatakan Rasulullah SAW, nah ini Nabi itu memuliakan sahabat itu berdasarkan kedudukan. Jadi ada dalam Islam kaidah ini al-fadlu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu selalu miliknya perintis, meskipun penerusnya lebih banyak. Waris ada beberapa pendidikan misalnya, kalau misalnya dulu pas perintis mungkin muridnya cuma 10, gurunya 1. Sekarang muridnya mungkin 10.000. Dulu gurunya cuma alumni pada lalu sampai level S2 ya. Sekarang gurunya S2, S3, doktor dan sebagainya. Kaidahnya tetap berubah. Al-fadlu lil muqtadi. Keutamaan tetap milik perintis, meskipun penerusnya jauh lebih bagus. Perlu kita lebih terstruktur, lebih bergelar, ya. Tapi keutamaan yang beri sesuatu milik perintisnya. Begitulah tadi perkataan sahabat. Maka ada belajar. Siapa yang paling tinggi antara sahabat tadi belajarnya? Nabi selalu mengutamakan ashabu badr, ya, orang yang ikut perang Badar. Kenapa? Karena perang Badar ini Allah sendiri sudah mengatakan ikmalu masyarakat. Jadi semua orang yang ikut perang Badar semuanya berapa? 313. Begitu mereka selesai perang, Nabi mengatakan Allah berfirman, ya, Nabi membacakan ikmalu masyarakat. Mulai hari ini silakan kalian berbuat apapun. Qad ghafartu lakum, semua kesalahan kalian sudah aku ampuni. Masya Allah. Jadi 13 Allah sudah aku kualitasnya. Maka tidak mungkin neko-neko, ya. Tidak mungkin ahli maksiat. Terus semua kesalahannya diampuni, bahkan Allah mempersilahkan kesalahanmu berbuat apapun, dosamu sudah aku ampuni, kata Allah. Maka ahli Badar itu spesial. Ini di hadapan Nabi, ya. Siapa ahli Badar itu? Orang yang ikut perang Badar. Ini perang pertama dalam Islam, ya. Ada 313. Jelas 4 khalifah ikut. Kemudian as-sabiqun al-awwalun
tiba-tiba ada yang terlambat, dan yang terlambat itu ashabul badrin, rata-rata orang yang ikut perang. Ini Nabi kemudian memerintahkan agar mereka diapakan, diberi jalan. Ya, jadi sebelum bergeser, ayo para sahabat berdiri keluar untuk ahli Badar yang baru. Ya. Jadi keutamanya bukan karena dia orang kaya, bukan karena punya kedudukan ya. Dan sekarang kan ya, di Istiqlal misalnya kalau ada pejabat yang datang belakangan, sosnya tetap oleh depannya. Ini kalau untuk jalan tidak boleh. Maka nanti tentang mencium tangan itu dilarang kalau karena dua faktor. Satu karena mal. Ya. Dulu pernah viral ya, agamanya bukan Islam, nyumbang di pesantren. Santri orang bercium tangannya, dia mau lama gitu ya, harus nyumbang di pesantren. Boleh tidak cium tangannya? Tidak boleh kalau untuk karena hartanya. Yang boleh kenapa takdiman li'ilmihim, dibolehkan karena keutamaan ilmunya. Maka kalau santri mencium tangan guru itu dibolehkan kenapa? Karena memuliakan ahli ilmu. Nanti sama ini Allah merupakan derajat orang-orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang beriman yang tidak berilmu. Apalagi tidak beriman kepada Allah. Ini namanya adalah takdir. Ada yang kedua karena jahat itu bukan tentang penguasa, kemudian disanjung-sanjung dan sebagainya. Zaman dulu dilarang itu. Ini zamannya berubah ya. Sekarang ya apapun bisa berubah ya dengan apa duit dan materi ya. Nah kemudian Allah memerintahkan orang yang ini, orang-orang yang beriman, jika kamu disuruh memberi ruang, berilah ruang. Kalau Bapak Ibu mungkin kalau pernah umroh atau haji, bayangkan padatnya Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Masjidil Haram itu setiap hari yang sholat itu datangnya 2 juta setiap hari. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi 1 juta. Jadi sekali-sekali itu orang pepet-pepetan untuk sekedar apa? Sekedar masuk sosok ya, terutama sosok yang favorit ya, yang di tempat-tempat mustajabah, Allah dan sebagainya itu. Maka kalau kita masih ada space, perintah Allah beri ruang. Jangan apa? Menang-menangan gitu ya. Terus malah mempersulit gitu ya. Karena di sini ada sahabat yang tidak berkenan ya. Mereka nggak mau kasih ruang pokoknya ya, padahal masih bisa digeser sedikit gitu ya. Kemudian Nabi harus bersabda, rahimallahu rajulan yamsahu li akhihi. Allah akan merahmati seorang laki-laki yang memberi ruang duduk kepada saudaranya yang datang belakangan. Ya, jadi ini tentang adab. Ya, maka mudahkan urusan orang lain, kamu akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Bisa merasakan Bapak ini sebenarnya ada kaitannya. Sebelum nanti saya selesaikan, sebelum saya selesaikan dulu. Ini asal usulnya ya. Jadi asal usulnya adalah ada sahabat ahli Badar yang terlambat masuk majelis. Allah merintahkan, ayo para yang sudah datang orang beriman geser dikit beri ruang yang baru. Dan sebagai orang wajib berebut. Nah ini dikomori oleh orang-orang munafik. Ya, orang munafik itu
kesempurnaan Rasulullah Tuhan yaitu benar. Lihat itu, katanya Muhammad itu orang yang paling adil. Faktanya ahli badar datang belakangan disuruh apa? Maju, diberi rumah. Kan gak adil. Harusnya toko kiri datang, toko kiri ini buli. Ini kan gak adil Muhammad mereka. Orang munafik itu semua dulu mencari celah untuk apa? Memecah. Ojo kiri kanan. Akhirnya sebagai orang apa? Terprovokasi. Orang iso, aku teko di sini gitu ya. Seorang peduli kayak ahli badar, orang soalnya nggak akan saya serang. Allah nggak suka dengan orang ini, udah kayak gini. Maka sampai nanti bersabar, orang ini ngomong, Allah akan merahmati kalian yang memberi rumah kepada saudara. Jadi di mana ya. Ada larangannya. Lagi murajul arrajul bil majlisi majlisu fi walakin tafassahu wa tawassahu. Dan boleh menyuruh orang pindah tempat. Tak boleh. Ya. Jadi toko kiri yang boleh musir kan. Walakin yang boleh adalah kalau masih ada ruang tafassahu, berilah lumayan. Di kelurahan spesial, di kelurahan. Jadi ini kalau tentang isan atau isan mengalah, isan itu mengalah. Jadi ibadah itu dan apa namanya sebaiknya jangan mementingkan dirinya sendiri. Ya, terutama tadi untuk menang-menangan, menang-menangan itu yang sah Allah. Yang penting saya bisa orang lain berusaha belakangan. Termasuk ketika tadi kalau sesuatu yang sunnah saja, sunnah itu harusnya jangan sampai menyakiti orang lain, ya. Atau sesuatu yang bahkan mubah masalah menyakiti orang lain tidak boleh, tidak boleh. Maka dalam sunnah itu semangatnya adalah memberi kemudahan bagi orang lain. Geser lagi, awas tahu, ayo beri keluasan kepada yang berkata, wajahmu disunggai. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tapi hadisnya suami kan, jadi nggak boleh. Termasuk layuki menerangkan akhabu yang Jumat, termasuk nggak boleh mengusir orang soft pada hari Jumat. Nah, ini. Di Jumatan itu sama berlakunya hadis hukum soft yang paling bagus yang paling depan, yang paling buruk paling belakang. Maka orang yang cerdas datang duluan duduk belakang. Itu saya cerdas ya. Datang duluan, gue saya kira terlipas di belakang. Dia bisa duduk datang awal ini paling. Nah, ini sosnya siapa? Malaikat yang Rasulullah ya. Di sos yang paling bagus yang paling dan tidak boleh kemudian menyuruh orang pindah sos dari Jumat yang boleh bersama nafas sahu. Kalau masih ada space boleh masuk untuk masuk di sos yang utama ya. Hadis ini rawahu al-Imam Ahmad, hadis riwayat oleh Imam Ahmad. Bab ini masuk ke umuman apa namanya? Kaidah dari hadis. Kaidahnya begini. Wadhalika al-jazaa min jinsil amal. Ada kaidah al-jazaa min jinsil amal. Apa artinya? Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau kita suka memudahkan urusan orang akan dipermudah. Tapi kalau kita suka menyedihkan orang akan dipersulit. Kaidahnya al-jazaa mesti sama. Kalau ada hadis sahih sebagaimana dalam hadis banyak
yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan. Saya baca dalam keterangan buku Jami'ul Ulum ini hadis ada di hadis Arba'in Nawawi. Itu tentang utang piutang. Utang piutang itu bab sosial, bukan bab bisnis. Jadi kalau utang piutang harus ada apa ya? Harus ada manfaatnya, kelebihannya. Ini yang orang banyak hari ini ya. Saya berseliweran di grup Facebook misalnya, yang siap gadai saya ada Avanza butuh 1 bulan 30 juta, butuh 30 juta, gadai 1 bulan, baliknya berapa? Ya berapa gitu ya. Ini kalau bab sosial pahalanya besar banget sosial. Jadi mobilnya diantar ke jenengan minjemi 30 juta 1 bulan tanpa ada tambahan. Itu bab sosial Allah suka banget begitu. Menjadi masalah karena dibisniskan. Ini 30 juta, tak pulang, tak pergi, sensasi aku untuk misalnya 2 juta. Terus berarti harimu 32 juta. Sudah dapat 32 juta, masih dapat untung pakai mobil selama 1 bulan. Padahal memakai barang gantian itu haram, tidak boleh. Barang yang diganti harus dongkrok, tidak boleh dipakai. Karena ada hadisnya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Barang yang jadi roh itu jaminan digunakan itu adalah riba. Kecuali onta di zaman Nabi, gantiannya onta kenapa? Karena opai kasih makan. Onta tidak dimakan mati kan? Mobil tidak dimakan yang pertama mati kan? Karena mobil itu tidak butuh makan, ya, jadi tidak boleh dipakai. Ya, namanya apa kita? Pahala, namanya sosial. Dan itu orang lagi, itu sosial. Jadi setelah pinjam itu ada keuntungan, disitulah yang berada dalam keuntungan tadi. Pakai barang gantiannya, ada tambahan dari semuanya. Itu yang namanya akal untuk manfaat berlipat-lipat. Orang hari ini senang banget ganti motor 5 juta, ya. Mulai aku duit tak bayar, motornya tak cukup. Selama aku belum punya motornya belum pakai, belum goceng apa-apa. Itu haram motor itu dipakai. Kenapa? Karena itu termasuk qard. Kalau naf'an mendatangkan manfaat itu dihukumi haram. Ya. Kecuali mungkin tadi barang-barang yang hidup tunggangan zaman dulu onta yang sering digadekan onta, ya. Enggak mungkin nggak kasih makan. Kalau sudah kasih makan boleh dipakai, boleh diperah susunya, boleh benar mengeluarkan biaya ini, ya, mengeluarkan jalan. Nah itu contoh. Allah bersabda, "Man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Bahkan kalau yang pinjam itu belum bisa mengembalikan, tapi motivasi yassara, beri kelonggaran. Baik Pak, ya karena jenengan juga belum bisa, saya beri kelonggaran waktu boleh, ya 1 bulan lagi tidak apa-apa, ya. Itu pahalanya luar biasa. Pahalanya separuh sedekah. Kemudian kalau masih tidak bisa mengembalikan, kemudian kok panjenengan berbesar hati ngirpun Pak Pulau Bapak. Mungkin kan? Meskipun berbesar dipikir dengan sini dengan berbesar hati itu sempurna sedekah. Jadi separuh.
dari sempurna. Itu semangatnya dalam Islam. Pokoknya kalau orang matre tapi dihitung duit, tapi orang ingin mencari berkahan, dia suka membantu, ya ada kalanya di hidup dia membantu, tidak perhitungan. Wallahu dan Allah akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Urusan akhirat itu paling susah. Ya. Ada orang yang kalau sudah di dunia masih punya tetangga, masih punya sekerabat, ya. Bayangkan kesusahan di padang mahsyar, jalur tolong sama siapa? Kalau kita nggak punya kebaikan yang ditanam di dunia, kita nggak akan dimudahkan oleh Allah. Ada contoh, hadis yang semisal ya. Jadi siapa memudahkan urusan orang akan dimudahkan oleh Allah. Ya, ya. Sebagaimana disebutkan pada lillahi masjidan pada Allah Muhammad bicara pada siapa yang membangun masjid niatnya karena Allah, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Ini hadis favoritnya orang Arab. Jadi orang Arab itu senang bangun masjid. Saya sebelum Ramadan tahun kemarin ya ikut mencarikan bantuan pembangunan masjid di daerah Sukoharjo. Masya Allah, yayasannya dari Qatar ya, kota Qatar dari Qatar itu namanya kayak lupa. Kantornya di Surabaya sudah bantu 170 masjid. Dan syaratnya ada banyak, salah satunya adalah tidak mau ada orang lain yang ikut terlibat infak meskipun hanya 1 rupiah. Sudah masjidnya umurnya 10 kali 10 ya, dananya butuh misalnya 5 miliar. Syarat utamanya 1, tidak boleh ada infak lain yang masuk. Ketika ditanyakan kepada syekhnya kenapa? Karena nanti saya ingin di surga itu rumah saya ada yang nurut karena sudah infak itu. Saya tidak punya privasi nanti. Aku orang kue gitu ya. Karena kue infak 1.000 gitu ya. Maka wabih untuk duitku biar besok omahnya tak boleh diwe. Kue rada nurut di omahku. Masalah nggak mau marah. Itu yang berlawan dan egoisnya bagus lah. Alasan begitu, karena di sini siapa yang bangun masjid akan dibangunkan rumah. Nah, jadi kalau rumah dari orang lain agak privasi ya. Maksudnya kadang-kadang bangga mandi sesuai rumahku gitu kan. Jadi kamar mandi, halaman, sampai sini satu orang yang bangun. Dan 170 masjid yang dibangun insya Allah. Begitu saya ikut kunjungan itu dalam 3 bulan berikutnya disurvei kepada kalian juga alhamdulillah di ACC. Syaratnya 1, mulai dari nggak mau nambahin bangunan jelas nggak mau, karena tadi nanti berbagi rumah di surga nggak enak dari orang. Jadi harus satu orang ya baru dari nol. Ini logika yang apa namanya berdasarkan hadis tadi itu ya. Siapa bangun rumah akan dibangun masjid akan dibongkar rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi ini asbab nuzulnya. Kalau ada orang yang ini mungkin umurnya nggak di sini ya, di sini masih beberapa umurnya mungkin di zaman Nabi ya, berkaitan dengan kebutuhan yang paling depan ya, sampai mungkin boleh kepada yang lain tidak boleh. Banyak hadis yang semisal ini. Kemudian setelah menjelaskan hal yang tadi, keutamaan memberikan kemudahan, kemudian Allah ingatkan ya fa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di
Ilmu apakah itu? Apakah semua ilmu akan diangkat berdasarkan oleh Allah berdasarkan keterangan para ahli tafsir? Ilmu yang di sini yang pertama adalah dibatasi dengan ilmu agama, ya, ilmu agama. Ya, kalau ada hadis, idza mata ibnu Adam, kalau manusia mati semuanya terputus, tidak bisa beramal lagi, nggak bisa darus, nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, tapi masih bisa dapat pahala tanpa putus. Siapa? Tiga: sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, waladun shalih. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa itu? Ilmu agama. Ilmu agama. Ya, ini ya sepakat dikatakan oleh para ulama. Ya. Ilmu dunia bisa kalau nanti berkaitan dengan agama. Ilmu matematika untuk menghitung warisan. Pada ini ada irisan ilmu dunia dan ilmu agama. Ilmu IPA untuk melihat tanda apa namanya nanti ketika ada perpindahan bulan. Ya, ada ru'yatul hilal dan ilmu astronomi dan sebagainya. Ya. Ini bab tentang ilmu yang disebut dalam ayat ilmu apa ya? Ilmu khusus ilmu Quran, ilmu yang berkaitan dengan Quran. Maka Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Kalimatnya khairukum, sebaik-baik kalian. Ya. Maka tadi benar Rasulullah Nabawi ada dua halaqah. Ada halaqah zikir, ada halaqah taklim. Ya, di satu waktu. Jadi halaqah zikir itu kayak orang zikir, ayo baca apa namanya istighfar 33 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca tasbih subhanallah, subhanallah. Ini masya Allah ya, bagus sekali. Bagus. Sementara ada halaqah taklim, mengkaji ayat, mengkaji hadis. Kata Nabi, haula wa haula al khair. Yang sedang zikir bagus, yang sedang ngaji bagus, tetapi yang sedang ngaji taklim derajatnya lebih tinggi berlipat-lipat dibandingkan yang sedang berzikir. Ya. Ini nanti bisa dibuka di buku judulnya karangan Syekh Abdul Fattah Al-Buddha. Saya cek hadisnya sahih, bab tentang Rasul al-Mu'allim wa asalihu fi ta'lim. Terjemahnya Rasul sang guru dan metode beliau dalam mengajar. Ini buku rekomendasi bagi profesi guru, harus punya ini buku keren banget ini. Rasul al-Mu'allim wa asalihu fi ta'lim. Bagus bagaimana Nabi menguasai kelas, bagaimana outputnya spesial semua di tangan Nabi ya. Jadi ada caranya 42 hadis membahas tentang metode Nabi mengajar. Jadi Nabi kita itu kemudian bersabda, innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus untuk menjadi guru. Kan? Jadi sekian kesibukan beliau, mimpin negara, mimpin rumah tangga, berdagang, mimpin perang. Beliau menyebut yang paling sering adalah aku seorang guru. Di guru ini sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai seorang penyampai ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Apa khususnya Al-Quran? Maka yang paling mulia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang, kepada orang lain. Dikeluarkan dengan peristiwa yang dikutip oleh Mutasir dari sahabat Umar bin Khattab. Umar ini seorang khalifah. Dia punya gubernur di kota besar, Mekah, Madinah, Syam, dan gubernur sendiri. Ketika itu gubernurnya Mekah adalah Nafi'. Suatu hari beliau Nafi' ini ada perjalanan keluar kota, ketemu Sayyidina Umar, ya, khalifahnya Umar. Kemudian Umar bertanya, ya,
ya, siapa yang ganti kamu di Mekah? Umar betul Pak, PLT-nya siapa gitu kan? Ya, PLT-mu siapa gitu? Kalau nanti bicara ya, istiqamah itu alih ini beramsa. Ya, orang juga berpawali. PLT saya Ibnu Hamzah, budak, salah seorang budak dari keluarga kami. Ya, maka istiqamah alaihi maulah Mekah kamu serahkan ke seorang budak, mantan budak, mana yang lain? Ya, kamu serahkan ke mantan budak. Allah masih menjawab, ya ahlul mu'minin, innahu qawari'u lilkabilaih, aliman bil faraid. Wahai ahlul mu'minin, meskipun dia mantan budak, tapi dia hafiz Quran, menguasai Quran, menguasai ilmu-ilmu yang lain. Faqala Umar, kemudian Umar radhiyallahu anhu memuji pilihannya Nafi', kemudian teringat sabda Rasulullah, sungguh Rasulullah telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab qauman wa yad'u bihi akharin. Memang betul sabda Nabi, Allah akan memuliakan seseorang karena Al-Quran dan akan menghinakan seseorang juga karena Al-Quran. Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Quran itu akan jadi pembelamu di hari kiamat, atau menjadi alaika, musuhmu. Kayak kata Quran itu ibarat kayak pisau bermata dua ya, yang satu berfungsi kebaikan, yang satu melukai. Quran sama dengan Rasulullah menjadi hujjatun laka pembelamu aw alaika, atau musuhmu. Karena menjadi pembelamu antara Quran ketika kamu satu membacanya, baca Quran. Dan Nabi selalu pesan ya, iqra'ul Quran, bacalah Quranmu, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an, besok pembelamu, memberi syafaat untuk Quran di hari kiamat. Satu suratnya baca. Dan yang bikin sedih Pak, saya baru baca rilisnya Institut Islamic Quran di Bekasi, masalah ya. Data terbaru bulan Desember ya, November ya, Muslim Indonesia yang bisa baca Quran lancar cuma 30% yang bisa baca Quran. Yang nggak bisa berapa? 70%. Angka ini ngeles atau ngeles banget. Wong Islam loh, kok Islam harus itu kan mereka deh. Besok takut mereka banyak jawab. Mungkin 70 tahun kalau Islam harus mau di mana jawabannya? Jadi benar kalau nggak bisa baca Quran itu kisahnya berat. Bahkan besok Quran jadi musuh untuk siapa yang nggak bisa baca. Ya, kata Rasulullah, Quran akan menjadi pembelamu, awal lain musuhmu. Quran akan menuntut. Kok bisa baca Quran? Ya, maka saat teman-teman itu bacalah Quran meskipun brutal beratur, maka Nabi kamu waladhi yaqra'ul Quran wa yata'ta'u fi. Barang siapa membaca Quran dan terbata-bata. Apa kata-kata ini? Ya, kalau Quran itu nggak lancar. Baca Fatihahnya saya pernah membuktikan Al-Quran itu mukjizat. Apa caranya? Nggak ada orang yang belajar Quran yang bisa baca. Maka saya pernah seminar ya, dari nol untuk nggak ngerti nol 5 kali pertemuan bisa baca. Sekitar saya praktekkan tahun 2003. Prakteknya cari yang muridnya bener-bener nggak ada yang sekolah. Saya survei, mbak di
sebuah kampung Sidoarjo. Untuk sekolah adalah untuk SR, sekolah rakyat. Ya. Saya cek ada untuk siswa sakit poskoran. Ya. Sakit gitu, mau langsung buka mushaf baca Al-Fatihah, lancar kabeh, Pak. Keren kan? Ya. Begitu lanjut, Pak, Al-Baqarah, melihat buruk ro lam bingung. Ya mungkin ngopo Mas. Lalu pesan ke Fatihah nganu boten mawas kok apal. Jebule apal esok. Begitu kan alif lam belas gak ada yang bunyi. Nah, baik pengen sadar bos betul pengen gitu. Siap ini metode ajaib 5 kali pertemuan jadi bisa bener itu. Ya, pusat kampung bebas buta huruf, ya, Masya Allah, ya, bisa bebas buta huruf Quran. Yang hebat siapa? Gurunya, muridnya, dokternya? Enggak ada yang hebat. Yang hebat adalah Allah karena berjanjikan dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Quran itu kami jadikan mudah. Mudah untuk apa? Dibaca, dipelajari. Fahal min muddakir, ada enggak yang mau belajar? Nah, yang nggak bisa baca Quran itu kemungkinannya satu, tidak mau belajar. Hanya nggak ada istilahnya bagus, suwi putus asa, atau mungkin metodenya nggak pas. Ngerti yang sepuh ngajinya pakai ikro, yang kesuwen mau ikro kayak bocah cilik-cilik. Ikro itu kan buat anak kecil. Usia 3 tahun ikro jilid 1 kiro hati ikro terus apa lagi umi gitu itu orang tua tentunya jangan yang anak-anak mereka gak cocok biasanya terus gak cocok butuh ya sudah butuh ya lanjut ya nih kembali-kembali Masya Allah ya, orang Islam kok gak bisa baca Quran sehari kehilangan ribuan pahala dengan baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Berapa huruf? Belasan huruf kan? Padahal satu hurufnya pahalanya 10. Bayangkan ya, satu halaman itu dari ribuan pahalanya. Makanya tadi Allah Nabi yang mengingatkan Al-Quran akan menjadi musuh bagi siapa? Bagi yang tak pernah baca, bagi yang tak pernah mengamalkan, bagi yang tak percaya isinya. Itu musuh akan mendapatkan keburukan dari Allah. Jadi sekali lagi Quran mengangkat derajat orang, merendahkan derajat orang. Siapa yang berangkat? Yang mau membaca, mempelajari, beriman, mengamalkan, mendapatkan. Siapa yang menggunakan kebalikannya? Baca nggak mau, nggak percaya isinya, tidak mengamalkan, perintahnya tidak menjauhi, larangannya ini semuanya akan menjadi bumerang bagi yang memilikinya. Apalagi dulu mungkin maharnya pastikan apa? Mushaf Al-Quran mahar tokoh diwajibkan berat ya misalnya. Makanya sekali lagi Al-Quran itu hati-hati ya. Jadi syafaat bagi siapa? Bagi yang bisa membacanya ya. Jadi jangan nunggu diwacake ya. Tidak nunggu diwacake dia tidak lagi bahasa dia. Ada saya belum lama di takziah teman meninggal dikuburkan, kemudian beliau itu berkata
jujur. Beliau Allah meninggalkan jejak kebaikan yang banyak untuk kita. Saya mau nanya, kira-kira besok siang, kalau bahasa Jawa, nanti malam habis sholat isya kita, ada nggak kira-kira yang masih mendoakan beliau? Ya, jujur jawab saya kita. Rata-rata enggak, ya sama. Coba kita aja, kita takziah orang, tetangga kita, guru kita, baik sama kita. Ada nggak habis sholat kita setelah Rabbi firli wali-wali daya warahmatullahi wabarakatuh, ya Allah, guru saya meninggal itu muliakan derajatnya. Kalaupun ada, oke, mungkin sehari masih bisa. Hari kedua ada, ya. Hari ketiga, kemudian beliau mengatakan, begitulah kita, gak bisa mengandalkan tetangga. Tetangga juga membaca Quran ya, niatnya kita gak ngerti kan. Seminggu, 40 hari, 100 dan sebagainya. Terus saya mau lewat. Terus kita kalau nggak mengandalkan tetangga, mengandalkan siapa? Satu, mengandalkan amal kita, dua, mengandalkan anak kita. Anak kita pasti juga amal soleh itu. Bapak saya sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Saya alhamdulillah setiap habis sholat mesti Rabbi firli wali-wali daya. Tidak mungkin. Saya pakai Allah ini kan mungkin. Allah tuh pakai yang maksud ada acara tujuh hari di Bapak. Ada nggak Allah betul tuh pakai Allah spesial ya? Ya ada sesuatu. Oh baru datang ke Mekah, kita pulang, ya sudah lama ya dengan yang dimakamkan. Lari saking banyaknya apa? Urusan kita. Dari kuburan, kalau yang mampir jajan bakso, oh yang pengen langsung di kuburan. Ini sebelah siapa yang Pak? Maka hidup benar kata beliau, jangan mengandalkan tetangga, jangan mengandalkan andalkan dirimu kalau masih hidup, ayo masih hidup. Quran baca, yang nggak bisa baca jangan putus asa, punya cita-cita. Soal mereka semua harus bisa begitu. Jangan sampai orang besok udah tahu kayak biasa kampung. Kok mengandalkan Allah itu tidak bisa diandalkan ya. Andalkanlah diri kita sendiri dan anak kita yang kelakkan memperpanjang kebaikan sendiri. Allah akan semua menjadi ilmu yang akan menaikkan derajat kita, pertama ilmu agama, khususnya ilmu Al-Quran. Maka dekatkan anak kita dengan Al-Quran agar mulia di dunia. Kita diberikan oleh Allah dengan Al-Quran. Allah semua kita cukupkan dengan doa untuk majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.